Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Refadilia dengan NIM 251407106 akan menjelaskan contoh soal dari 7 materi nantinya dengan mata kuliah Matematika Dasar SD atau MI dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Langsung saja pada soal pertama, yaitu materi tentang bangun ruang kubus, balok, dan tabung. Soal pertama, sebuah kubus mempunyai volume yang sama dengan sebuah tabung yang berjari-jari 7 cm dan tingginya 21 cm. Tentukan panjang sisi kubus tersebut. Penyelesaiannya, volume tabung dihitung dengan rumus V kali R kuadrat dikalikan T sama dengan kita menggunakan V-nya itu 3,14, kemudian dikalikan dengan 7 pangkat 2 dikalikan dengan 21, hasilnya yaitu 3234 cm pangkat 3. Karena volumenya sama, maka volume kubusnya yaitu sisi kali sisi atau S pangkat 3 sama dengan 3234, sehingga diperoleh panjang rusuk kubus sekitar 14,8 cm. Lanjut pada soal yang kedua, sebuah balok dengan ukuran 12 cm dikalikan dengan 8 cm dikalikan 6 cm akan dipotong menjadi beberapa kubus kecil yang ukurannya sama besar tanpa sisa. Tentukan jumlah kubus kecil yang dihasilkan. Penyelesaiannya, volume balok sama dengan 12 dikalikan dengan 8 cm dikalikan 6 cm. Nah, volume balok itu kan P kali L dikalikan T. Jadi hasilnya 576 cm pangkat 3. Panjang rusuk kubus terbesar yang dapat dibentuk adalah FPB dari 12, 8, dan juga 6, hasilnya 2 cm pangkat 3. Volume 1 kubus kecil sama dengan 2 pangkat 3, hasilnya 8 cm. Maka jumlah kubus kecilnya itu sama dengan 576 dibagi dengan 8, hasilnya 72 buah. Kemudian soal yang ketiga itu masih sama berhubungan dengan materi bangun ruang. Di sini materinya tentang limas, kerucut, dan juga bola. Contoh soalnya, sebuah kerucut mempunyai jari-jari alas 7 cm dan tingginya 24 cm. Hitung volume kerucut tersebut. Penyelesaiannya, volume kerucut yaitu sepertiga dikalikan V dikalikan R kuadrat dikalikan dengan T. Maka sepertiga kita gunakan V-nya 3,14, jadinya sepertiga dikalikan 3,14 dikalikan dengan 9 dikalikan dengan 24, jadi hasilnya 1232,96 cm pangkat 3. Nah, 49 nya itu dapat dari R-nya kan jari-jarinya 7, jadi 7 dikalikan 7 hasilnya 49. Lanjut soal yang keempat, yaitu diketahui sebuah bola memiliki volume sebesar 4188 cm pangkat 3. Tentukan jari-jari bola tersebut. Penyelesaiannya, rumus volume bola yaitu 4/3 dikalikan dengan V dikalikan dengan R pangkat 3. Karena rumus volumenya sudah diketahui, maka 4188 sama dengan 4/3 dikalikan dengan 3/4 dikalikan dengan R pangkat 3. Karena hasil kemudian diperoleh R pangkat 3 nya itu 1000, sehingga jari-jari bolanya adalah 10 cm. Kenapa dia bisa 10? Karena akar dari 1000 yaitu 10 cm. Kalau dikalikan, maka 10 kali 10 kali 10 jadinya 1000. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kesejajaran dan juga kesebangunan. Contoh soalnya, dua segitiga yang sebangun memiliki perbandingan panjang sisi 2 dibanding dengan 5. Jika luas segitiga yang lebih kecil adalah 16 cm pangkat 2, tentukan luas segitiga yang lebih besar. Nah, penyelesaiannya, perbandingan luas segitiga adalah kuadrat dari perbandingan sisi, yaitu 2/5 pangkat 2 di dalam kurungkan sama dengan 4 dibanding 25. Luas segitiga besarnya yaitu 16 dikalikan 25 dibagi 4, hasilnya 100 cm pangkat 2.
Mengapa dalam kurung itu 2:5 tutup kurung, jadi dia pangkat 2, hasilnya 4 dibanding 25 karena 2 pangkat 2 itu 4, sedangkan 5 pangkat 2 hasilnya 25, maka jadilah dia 4/25 atau 4:25. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tiang memiliki tinggi 6 meter dan bayangannya 4 meter. Pada waktu yang sama, bayangan sebuah pohon adalah 10 meter. Tentukan tinggi pohon tersebut. Penyelesaiannya, karena terjadi kesebangunan, maka perbandingan tinggi sama dengan perbandingan panjang bayangan, yaitu 6/4 sama dengan H/10, tinggi H dibanding 10, maka tinggi pohon diperoleh sebesar 15 meter. Mengapa hasilnya bisa 15 cm? Karena 6/4 dengan H/10 tadi itu dikalikan dengan silang, maka 6 dikalikan 10, kemudian H dikalikan dengan 4. Hasilnya dapatlah menjadi 60 dibagi 4, maka dapatlah hasil tinggi pohonnya itu sebesar 15 meter. Lanjut ke materi soal berikutnya tentang satuan pengukuran. Soalnya, sebuah kolam berbentuk balok memiliki ukuran panjang 2 meter, lebarnya 1,5 meter, dan tingginya 1 meter. Tentukan volume air dalam satuan liter. Penyelesaiannya, volume kolam yaitu 2 dikalikan 1,5 dikalikan dengan 1, hasilnya 3 meter pangkat 3. Karena 1 meter pangkat 3 itu sama dengan 1000 liter, maka dikalikan saja 1000 dikalikan dengan 3, hasilnya 3000 liter. Soal berikutnya, kawat dengan panjang 2,5 km akan dipotong-potong sehingga setiap potong memiliki panjang 25 cm. Hitung jumlah potong kawat yang diperoleh. Penyelesaiannya, 2,5 km dikonversi sehingga menjadi 250 cm. Jumlah potongannya itu, maka 250 dibagi dengan 25, hasilnya 10.000 potongan kawat tersebut. Nah, dapatnya 250 cm itu kita ubah karena kan 2,5 km, kita ubah ke cm, jadinya kita kalikan dengan 100.000, maka hasilnya terdapat 250 cm. Kita konversikan dia dari kilometer ke cm. Lanjut ke soal materi berikutnya, itu tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Soalnya, sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 2 jam 30 menit. Tentukan jarak tempuh kendaraan tersebut. Penyelesaiannya, waktunya itu kan 2 jam 30 menit sama dengan berarti 2,5 jam. Maka jarak tempuhnya itu kita kalikan 60 dikalikan 2,5, jadi hasilnya itu 150 km. Jarak yang ditempuh itu sebanyak 150 km. Lanjut ke soal berikutnya. Jarak antara dua kota adalah 180 km dan ditempuh dalam waktu 3 jam. Hitung kecepatan rata-rata kendaraan tersebut. Penyelesaiannya, kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagikan dengan waktu. Maka jaraknya tadi itu ada 180 km dikalikan dengan waktunya itu ada 3 jam, maka jarak yang ditempuh itu sebanyak, kecepatan rata-ratanya itu sebanyak 60 km per jam. Lanjut ke soal berikutnya tentang materi penyajian data. Soalnya, diberikan data nilai ulangan matematika dari 10 siswa sebagai berikut. Ada 70, 75, 80, 90, 85, 90, 90, 90, 95, dan juga 100. Tentukan nilai yang paling sering muncul. Nah, penyelesaiannya kita susun dulu itu. 70 ada berapa orang, 75 ada berapa, 80, 85 sampai seterusnya. Maka nilai yang paling sering muncul adalah 90 sehingga menjadi modus dari data tersebut. Kemudian soal berikutnya, data jumlah buku yang dibaca siswa selama 1 bulan adalah sebagai berikut. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2, 4, dan juga 5. Maka kita susun tersebut ke dalam tabel frekuensi. Nah,
Di sini saya menjelaskan saja penyelesaian itu jumlah siswa yang membaca buku itu ada jumlah siswa yang membaca 2 buku itu ada 2 orang, 3 buku ada 2 orang, 4 buku ada 3 orang, 5 buku ada 2 orang, dan 6 buku itu ada 1 orang. Maka kita susun dulu ada berapa data buku, jumlah buku itu kita susun dari 2, 3, 4 sampai seterusnya. Maka dapatlah berapa orang, berapa buku yang dibaca oleh orang tersebut. Kita lanjut lagi ke materi soal berikutnya, itu ada tentang ukuran pemusatan data, yaitu materi terakhir. Soalnya itu hitung nilai rata-rata dari data berikut, ada 6, 8, 10, 12, dan juga 14. Nah, cara penyelesaiannya itu nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data lalu dibagi banyaknya data, atau kita biasa sebutnya itu dengan mian. Maka kita jumlahkan 6 ditambah 8 ditambah 10 tambah 12 tambah 14, jadi hasilnya adalah jumlah seluruh data itu terdapat 10. Soal yang terakhir yaitu tentukan nilai tengah atau median dari data berikut. Ada 3, 5, 7, 9, 11, dan juga 13. Penyelesaiannya, karena jumlah datanya itu genap, maka mediannya itu diperoleh dari rata-rata 2 data di tengah. Nah, rata-rata 2 di tengah itu tadi ada 7 dan juga 9. Maka 7 ditambah 9 kemudian dibagikan dengan 2. Jadi hasil perolehnya itu adalah 8. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan soal materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.